Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, anugerah serta karunia yang sangat luas yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa mendengarkan daripada ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan apa yang akan kita dengar ini bisa kita amalkan, bisa kita sebarkan kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang dekat kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita membahas secara tuntas mengenai rukun-rukunnya wudu, saya sudah bahas sebelumnya mengenai rukun-rukunnya wudu. Ada berapa rukun-rukun wudu kemarin? Ada 6 kemarin ya. Pertama niat, membasuh wajah, membasuh dua tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki. Yang terakhir apa? Berurutan. Melaksanakan rukun tersebut secara berurutan. Sudah kita bahas satu persatu. Pada kajian kali ini kita akan membahas masih di dalam babul wudu, bab yang membahas mengenai wudu, yaitu perkara-perkara yang membatalkan wudu. Apa saja perkara-perkara yang membatalkan wudu? Ada 4. Ada 4 perkara yang membatalkan wudu. Yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari 2 jalan, kemaluan depan dan kemaluan belakang. 2 jalan adalah kemaluan depan dan kemaluan belakang. Apapun itu, pokoknya sesuatu yang keluar dari 2 jalan ini, kemaluan depan, kemaluan belakang, maka perkara tersebut membatalkan. Maka ketika itu dia telah batal wudunya. Ya, baik yang keluar itu sesuatu yang biasa seperti air kencing, ya, kotoran, atau yang tidak biasa, misalkan keluar emas misalkan, ya, keluar duit misalkan. Ya, misalkan seperti itu. Kalau keluar tulang, tetap membatalkan wudu. Pokoknya sesuatu apapun yang keluar dari 2 jalan, kemaluan depan, kemaluan belakang, membatalkan wudu, kecuali satu. Apa itu? Mani, ya. Sperma. Keluar dari kemaluan depan tapi tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena keluar mani itu bukan membatalkan wudu, tapi mewajibkan mandi. Mewajibkan mandi. Ini yang pertama. Kemudian bagaimana nasibnya seseorang yang mendapatkan musibah, terkena penyakit itu beser apa? Biasanya keluar dari duburnya. Namanya bahasanya apa tuh? Penyakit apa namanya? Ambeien ya. Itu bagaimana terus? Sehingga ada sesuatu yang keluar dari duburnya setiap kali, setiap saat. Kasihan. Terus bagaimana? Memang pendapat mu'tamad membatalkan wudu. Walaupun seorang yang terkena penyakit ambeien, apabila keluar sesuatu tersebut keluar dari duburnya, membatalkan wudu. Tapi ada pendapat kuat bahwa apabila sesuatunya itu yang keluar, ya, sesuatunya sendiri itu bukan bersara dengan darahnya, ya, sesuatunya itu yang keluar, ambeien, dagingnya itu yang keluar dari duburnya, maka tidak membatalkan wudu. Ya, kecuali kalau darahnya yang keluar. Yang tidak membatalkan wudu apabila dagingnya yang keluar, dagingnya saja keluar dari duburnya.
Tapi kalau berserta dengan darahnya, nah, maka membatalkan wudu. Karena yang membatalkan wudu itu darahnya, bukan dari dagingnya. Darahnya. Jelas ya? Kemudian bagaimana hukumnya seseorang yang lubang aslinya tertutup? Ya. Nasallallahu al-'afwa wal 'afiyah. Ada seseorang yang terkena musibah, tabrakan misalkan. Ya, sehingga kemaluan depannya ditutup. Tidak bisa keluar air kencingnya. Harus ditutup, harus dibikin lubang baru. Nah, dibikin lubang baru di salah satu anggota tubuhnya. Bagaimana hukumnya ini? Kalau keluar sesuatu itu keluar dari lubang yang baru ini, ya, lubang palsu. Gimana hukumnya? Diperinci hukumnya. Hukum sesuatu yang keluar dari lubang palsu di dalam wudu. Bagaimana hukumnya? Diperinci. Kelihatan? Kelihatan. Ibu-ibu kelihatan nggak?
Tidak. Kelihatan? Hah? Ibu-ibu kelihatan? Kelihatan. Tulisan pertama ya, nah bacakan ya kelihatan. Hukum sesuatu yang keluar dari lubang palsu di dalam wudu, yang berkaitan dengan wudu. Lubang palsu maksudnya bagaimana? Tadi Ana contohkan tadi. Ya, lubang asli itu adalah kemaluan depan, kemaluan belakang ya. Lubang asli, kemaluan depan dan kemaluan belakang. Lubang palsu maksudnya bagaimana? Ketika seseorang terkena musibah, kecelakaan atau semenjak lahir dia sudah tertutup ya, naudzubillah min dzalik ya, tertutup. Lubang aslinya tertutup, baik itu dari depan atau dari belakang. Paham ya? Lubang palsu baik dari semenjak lahir maupun karena sebab, artinya asalnya terbuka, berfungsi, cuma karena sebab kecelakaan atau karena sebab yang lain sehingga mengharuskan untuk apa? Membuka lubang yang baru karena sudah tertutup. Ya. Itu maksudnya lubang palsu, maksudnya seperti itu. Ya, lubang asli adalah kemaluan depan dan kemaluan belakang. Lubang palsu adalah yang dibikin sama dokter ya, lubang palsu. Nah, ini kan sering terjadi sekarang kan ya. Bagaimana hukumnya ini? Jadi dibahas bahwa perkara pertama yang membatalkan wudu adalah sesuatu yang keluar dari dua jalan, kemaluan depan dan kemaluan belakang. Bagaimana kalau keadaannya seperti ini? Nah, maka diperinci hukumnya. Yang pertama, apabila lubang aslinya kemaluan depan atau kemaluan belakang, lubang aslinya terbuka. Maksudnya terbuka apa? Berfungsi. Ya. Jadi gak ada gaya ya, gak ada penggawean. Udah terbuka, udah berfungsi, ingin dibuat lubang lagi. Ini model anyar mana ini? Paham ya? Ini terbuka, berfungsi, cuma pengen dibikin lagi gitu loh. Paham? Maka bagaimana? Tidak membatalkan wudu. Artinya sesuatu yang keluar dari lubang palsu, lubang yang dibikin sama dokter, padahal yang asli masih berfungsi, yang keluar dari lubang palsu tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena yang asli masih ada. Ya, lubang aslinya masih berfungsi. Paham? Yang dianggap ada lubang aslinya, lubang yang berfungsi, lubang aslinya. Paham nggak? Ya. Tidak membatalkan wudu. Artinya tidak membatalkan wudu dari lubang palsunya ya. Sesuatu yang keluar dari lubang palsunya tidak membatalkan wudu. Kemudian yang kedua, apabila lubang aslinya tertutup. Ini lubang aslinya terbuka. Sekarang kalau lubang aslinya tertutup bagaimana? Dibagi menjadi dua. Apabila tertutupnya semenjak lahir, lubang aslinya tertutup semenjak lahir. Ya. Dia dilahirkan, nasallallahu alaihi wal afiyah ya. Dilahirkan dalam keadaan tertutup. Baik kemaluan depannya maupun kemaluan belakangnya tertutup. Ya. Sehingga karena manusia kan harus mengeluarkan kotoran kan? Nggak bisa. Akhirnya apa? Dibikin lubang palsu ya. Lubang sama dokter. Bagaimana sesuatu yang keluar dari lubang palsu itu membatalkan wudu? Langsung dihukumi membatalkan wudu. Kenapa? Karena memang semenjak lahir dia sudah tertutup. Lubang aslinya sudah tertutup. Itu loh. Maka dianggap nggak ada itu loh. Maka sesuatu yang keluar dari lubang palsu membatalkan wudu. Apabila tertutupnya karena sebab, tadi tertutupnya semenjak lahir, sekarang kalau tertutupnya karena sebab, maksudnya apa? Semenjak lahir berfungsi, ya terbuka, berfungsi, baik kemaluan depan maupun kemaluan belakang. Cuma tertutup karena sebab seperti kecelakaan, ya, atau karena sebab yang lain. Maka bagaimana? Dibagi menjadi dua hukumnya. Apabila keluar dari bawah pusar, nah ini lubang palsunya dibikin sama dokter, lubangnya di bawah pusar, lubangnya. Ya, lubang aslinya tertutup karena sebab dibikin lubang palsu di bawah pusar. Bagaimana hukumnya? Sesuatu yang keluar dari lubang yang di bawah pusar itu membatalkan wudu. Paham? Membatalkan wudu. Tapi kalau lubang palsunya itu dibikin lubang palsunya dibikin di atas pusar. Maka sesuatu yang keluar dari lubang palsu yang dibikin di atas pusar itu tidak membatalkan wudu. Paham? Jadi enak kalau yang terakhir ini enak. Gak batal wudu guys. Yang asli tertutup, dibikin lubang di atas pusar. Ya nikmat tuh gak batal wudu guys. Ya. Cuma nasallallahu alaihi wal afiyah, pasti dia akan merasakan kesakitan luar biasa. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, anak-anak kita, keluarga kita dari musibah seperti ini. Paham ini pembahasan ini? Nah itu, ini penjelasannya seperti ini semuanya.
Nah, perkara yang pertama membatalkan wudu adalah sesuatu yang keluar dari dua jalan, depan maupun belakang. Kecuali satu, yaitu sperma mani, baik itu laki-laki maupun perempuan. Karena sperma atau keluarnya mani itu tidak membatalkan wudu tapi mewajibkan mandi. Ada kewajiban yang lain, yaitu ada perkara yang lain, yaitu mewajibkan mandi. Perkara yang kedua yang membatalkan wudu adalah apa? Hilangnya akal, hilangnya kesadaran, hilangnya tamyiz, kesadaran akal. Ya, baik karena sebab tidur, orang tidur itu hilang kesadaran, ya enggak? Ya. Atau gila, orang gila hilang kesadaran. Ya. Apalagi? Atau pingsan juga sama, hilang kesadaran. Kesurupan sama, kena sihir juga sama. Pokoknya apapun itu, hilangnya akal, hilangnya kesadaran. Ketika hilangnya kesadaran, maka membatalkan wudu. Baik itu karena sebab tidur, gila, pingsan, atau mabuk misalkan. Ya, kalau mabuk, permulaan mabuk belum ya, karena masih sadar. Ya, masih sadar. Biasanya orang-orang ya kalau di fikih itu dibahas seperti itu. Katanya kalau di permulaan mabuk, baru minum-minum, baru permulaan itu masih belum mabuk, masih sadar gitu. Ya, itu masih belum membatalkan wudu. Kapan membatalkan wudu? Nanti kalau sudah tidak sadarkan diri. Ya, kalau sudah tidak sadarkan diri baru baru dinyatakan batal wudunya. Intinya apa? Hilangnya akal, hilangnya kesadaran, hilangnya tamyiz itu membatalkan wudu. Baik karena sebab tidur, mabuk, gila, pingsan, kesurupan, apalagi koma misalkan, kena sihir dan sebagainya dan sebagainya. Jelas? Tapi ada satu hal, hilangnya akal, hilangnya kesadaran cuma tidak membatalkan wudu. Apa itu? Tidurnya seseorang yang tidur dalam keadaan duduk, yang menetap pantatnya di bumi. Ya, sekiranya tidak keluar, sekiranya tidak mungkin untuk keluar angin dari pantatnya. Nah, jadi menetap, pantatnya menetap dengan bumi. Sekiranya kalau ada angin yang keluar nggak bisa, paham? Ya. Tapi kalau gini agak nyentet sedikit, nah ini berarti batal wudunya. Paham? Seorang yang tidur dalam keadaan duduk, gini misalkan duduknya, nah maka batal. Kenapa? Karena kalau keluar angin akan keluar, gitu. Atau gini tidurnya, batal wudunya. Ya, yang tidak batal bagaimana? Duduknya seorang yang tidur dalam keadaan duduk, yang menetap pantatnya menetap dengan bumi, sekiranya kalau keluar angin tidak bisa keluar. Paham ya? Kenapa tidak batal? Ya tadi karena tidak memungkinkan. Karena orang tidur tuh kenapa? Orang yang hilang akalnya, hilang kesadarannya, kenapa kok membatalkan wudu? Karena dia hilang kesadaran. Ya. Tidak bisa menahan dirinya. Ya. Kan sering orang yang tidur ngentut kan sering kan ya? Pernah nggak kalian? Ya, sering ya, karena nggak bisa mengendalikan gitu loh. Hilangnya kesadaran itu yang menyebabkan tidur itu batal wudu. Tapi orang yang tidur dalam keadaan duduk, nah, nggak mungkin keluar angin dari pantatnya, ya. Sehingga apa? Tidak batal wudunya. Tidak batal wudunya, tapi dengan syarat ketika dia bangun dalam keadaan seperti itu. Jadi kalau dia bangun, wes bedo, nggak harus geblak ini, ya wes batal wes. Tidurnya duduk, ketika bangun dia mendapatkan dirinya segeblak, ya batal sudah. Ya, itu syaratnya. Terus syarat yang kedua, tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Nah, karena biasanya orang yang gemuk itu walaupun dia ditempel ya, hatta walaupun kalau saya dilem gitu kan, ini masih bisa keluar. Ya, karena terlalu banyak lemaknya itu. Ya. Begitu juga orang yang terlalu kurus, walaupun menetap gini, ditetapkan ya pantatnya, maka
akan keluar. Ini nggak percaya, coba. Aja saiki semua, aja saiki. Nah. Paham ya? Itu 2 syarat. Jelas? Jadi hilangnya akal, hilangnya kesadaran itu membatalkan wudhu kecuali satu, yaitu seseorang yang tidur dalam keadaan duduk yang menetap pantatnya di bumi, sekiranya tidak mungkin angin keluar dari pantatnya. Nah, nggak terlalu nyentit, nggak terlalu gini, ya pokoknya menetap. Dengan 2 syarat tadi. Paham ini ya? Itu yang kedua. Yang ketiga, menyentuh. Perkara yang ketiga yang membatalkan wudhu adalah menyentuh kemaluan depan, baik kemaluan depan maupun kemaluan belakang. Kemaluan siapa? Kemaluan manusia. Baik kemaluannya sendiri maupun kemaluan orang lain. Dengan apa menyentuhnya? Dengan telapak tangan. Ya, baik yang disentuh itu orang besar maupun masih kecil, masih bayi misalnya, atau sudah besar, membatalkan wudhu. Menyentuh kemaluan sendiri atau menyentuh kemaluan orang lain, baik sudah besar maupun masih kecil, membatalkan wudhu. Ya, baik kemaluan depan maupun kemaluan belakang. Tapi menyentuhnya dengan apa? Telapak tangan. Telapak tangan tuh yang tidak kelihatan. Ya. Ini. Kalau merapatkan tangan seperti ini, yang tidak kelihatan itu loh, menyentuh dengan yang sesuatu yang tidak kelihatan, itu yang membatalkan wudhu. Telapak tangan. Jempolnya ini ada kelihatan jempolnya ya ini. Nah. Kalau nyentuhnya gini gimana? Nyentuhnya gini, nggak batal. Nyentuhnya gini nggak batal. Ya, yang membatalkan wudhu itu menyentuh kemaluan depan atau belakang, baik punya dirinya sendiri atau punya orang lain, dengan telapak tangan. Ya, yang tidak kelihatan ketika merapatkan tangannya seperti ini. Alasannya kenapa? Kenapa yang membatalkan wudhu itu harus menyentuh dengan telapak tangan? Kalau pakai punggung tangan nggak membatalkan wudhu, karena kenikmatan, kelezatan itu biasanya dirasakan dengan apa? Telapak tangan. Kalau punggung tangan biasanya nggak merasakan kenikmatan. Makanya menyentuh dengan telapak tangan itu membatalkan wudhu. Itu alasannya. Paham ini? Jelas? Ya. Jadi dikatakan manusia, kemaluan manusia. Kalau kemaluan hewan bagaimana? Nah, kemaluan hewan bagaimana? Enggak batal. Menyentuh kemaluan manusia. Ya, baik punya dirinya sendiri atau punya orang lain, baik sudah besar maupun masih kecil. Jelas ya? Kemaluan hewan tidak membatalkan wudhu. Ya, walaupun sudah mati misalkan, ya punya, misalkan temannya meninggal dunia, dipegang kemaluannya, batal. Ya, batal. Seorang sudah meninggal dunia, walaupun sudah meninggal dunia, batal. Ya maksudnya kan orang yang memandikan harus membersihkan kan, ya, tapi biasanya pakai sapu tangan. Jadi, ya, maksudnya menyentuh tuh kulit dengan kulit ya. Kecuali kalau ada HL ya, ada penghalangnya. Ya. Menyentuh itu artinya apa? Kulit dengan kulit. Paham? Kalau ada penghalangnya pakai sapu tangan ya gak batal. Gitu. Menyentuh kulit dengan kulit. Paham ini? Nah, yang terakhir yang keempat agak panjang ini pembahasannya. Nah, rongokno ini, penting ini. Yang keempat, tersentuhnya dua kulit, seorang laki-laki dan perempuan. Tersentuhnya kulit laki-laki dengan perempuan. Nah, tadi pembahasan yang perkara yang ketiga tadi membatalkan wudhu, menyentuh kemaluan. Itu yang batal siapa? Hah? Yang disentuh batal nggak? Ya enggak. Yang wudhu, yang menyentuh, yang menyentuh dalam keadaan wudhu. Nah. Yang disentuh nggak batal ya. Sana,
dibudohin terus ya. Yang keempat, apa? Tersentuhnya kulit laki-laki dengan perempuan. Tersentuhnya kulit laki-laki dengan perempuan tanpa penghalang. Sama tadi. Kalau nyentuh pakaiannya yang dia pakai enggak batal. Tersentuhnya kulit dengan kulit laki-laki dengan perempuan. Nah, kulit laki-laki dengan perempuan yang sudah besar. Laki-laki dengan perempuan, dua orang yang sudah besar. Maksudnya apa besar ini? Besar dalam arti sudah mencapai batasan syahwat. Sekiranya orang yang normal itu ketika menyentuhnya dia akan menimbulkan syahwat. Orang yang normal ya, beda lagi kok yang cabul-cabul. Orang yang normal. Sekiranya orang yang normal ketika memandangnya, ketika menyentuhnya dalam keadaan syahwat. Nah, itu definisi besar. Definisinya besar seperti itu. Jadi tersentuhnya kulit laki-laki dengan perempuan tanpa penghalang, ya, tanpa penghalang. Apa lagi? Dan dua-duanya adalah orang yang dewasa. Dewasa dalam arti apa? Sudah mencapai batasan syahwat, bisa disyahwati, baik laki-lakinya maupun perempuan. Kalau masih anak kecil misalkan 7 tahun, 5 tahun, atau bayi misalkan disentuh kulitnya, nggak batal. Paham ya? Tidak batal. Kenapa? Belum mencapai hadus syahwat, belum mencapai batasan syahwat. Ya, jadi batasannya bukan tamyiz. Terkadang orang yang sudah tamyiz belum balik itu sudah mencapai batasan syahwat, batasan syahwat ya. Nah, jadi batas keadaannya itu besar dalam arti apa? Sudah mencapai batasan syahwat. Sekiranya kalau memandangnya, menyentuhnya itu syahwat. Ya. Nah, ajnabiyan. Ya, jadi tulis saya. Ini sudah ya? Nomor 4 tadi ya. Yang keempat tadi yang terakhir, sesuatu yang membatalkan wudu yang terakhir. Yang keempat, tersentuhnya kulit laki-laki dengan perempuan. Kulit ya. Makanya nanti dikecualikan ada beberapa pengecualian karena ini bukan kulit. Laki-laki dengan perempuan. Ya. Bukan laki-laki dengan laki-laki. Ya. Bukan perempuan dengan perempuan. Laki-laki dengan perempuan. Tersentuhnya kulit laki-laki dengan perempuan. Ada beberapa syarat di sini. Yang sama-sama besar. Maksudnya besar apa? Mencapai batasan syahwat. Bisa disyahwati. Sekiranya kalau memandangnya, orang yang normal, kalau memandangnya itu, menyentuhnya itu syahwat.
Ya, timbul syahwat di dalam hatinya. Itu batasannya. Maksudnya besar seperti itu. Kemudian tanpa penghalang, tersentuhnya dengan tanpa penghalang. Kalau misalkan nyentuh bajunya yang dia pakai nggak batal, atau nyentuhnya pakai sapu tangan misalkan tidak batal. Kenapa? Karena syaratnya harus tanpa penghalang. Kemudian yang terakhir, dan tidak ada hubungan mahram. Kalau nyentuh kulit ibunya bagaimana? Tidak batal. Nah, ntar kita akan membahas siapa itu mahram. Nah, kecuali ada 3 pengecualian. Karena ini bukan termasuk kulit. Kuku. Nah, nyentuh kukunya. Seperti gini. Nah, tidak batal wudunya. Rambut disentuh atau bulu selain rambut. Gigi disentuh tidak membatalkan wudu. Kenapa? Bukan kulit. Bukan kulit. Paham ya? Bukan kulit. Jelas? Nah, ini syaratnya. Agak panjang kalau pembahasan yang keempat ini. Sekarang kita akan membahas siapa itu mahram. Ini terakhir yang kita bahas. Mahram itu ada dibagi menjadi 3 mahram. Mahram dibagi menjadi 3. Mahram dibagi menjadi 3. Yang pertama, mahram karena sebab nasab. Nasab. Yang kedua, mahram karena sebab susuan. Ya. Yang ketiga, mahram karena sebab pernikahan. Ya. Untuk mahram karena sebab persusuan, ya bukan berarti wis gede nyusu, ya bukan mahram. Ada syaratnya. Mahram karena sebab persusuan itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Anak kecil yang belum berumur 2 tahun menyusu dengan seorang perempuan dengan 5 kali susuan. Ya. Dengan 5 kali susuan itu syaratnya. Nah, maka ketika anak kecil yang belum berumur 2 tahun menyusu dengan seorang perempuan dengan 5 kali susuan, ya 5 kali susuan itu dengan tahap ya, bukan langsung 5, enggak, tapi 1 kali berhenti, dilepas, kemudian nyusul lagi, kedua dilepas, yang ketiga lepas, yang keempat lepas, yang kelima lepas. Nah, setelah sempurna 5 kali susuan, maka anak ini menjadi anak susuan. Nah, itu syaratnya. Bukan harus gede, umur 5 tahun, 20 tahun nyusu misalkan. Kan banyak sekarang fatwa-fatwa yang menyesatkan seperti itu kan ya. Anak susuan, wis tahun nyusu misalkan. Bukan mahram itu, bukan mahram, ada syaratnya. Pembahasan susuan itu ada syaratnya. Belum berumur 2 tahun menyusu dengan seorang perempuan berapa kali? 5 kali susuan. Ya. Hah? Apa? Nah, 3, pembagian ada 3. Sekarang kita bahas satu persatu. Mahram pertama apa? Mahram karena sebab nasab. Nah, sekarang apa sih maksudnya mahram itu apa? Mahram itu apa? Asal dari apa? Haram. Maksudnya haram apa? Haram untuk dinikah. Nah, suami itu mahram apa enggak? Bukan mahram. Makanya boleh dinikah gitu loh. Ini banyak yang salah paham. Apakah menyentuh suami itu membatalkan wudu atau enggak? Batal. Kenapa? Bukan mahramnya suami. Kalau mahramnya ya nggak boleh nikah itu. Nggak boleh nikah. Bukan mahramnya. Ya. Paham ya? Jadi suami bukan mahram. Mahram itu adalah seorang yang haram untuk dinikahi. Maka disebut dengan mahram. Ada 3. Mahram pertama mahram bin nasab. Mahram karena sebab nasab ada 7. Yang pertama, ini baik laki-laki atau perempuan ya. Nah, laki-laki ke perempuan atau perempuan ke laki-laki maksudnya. Pertama adalah ayahnya, ya, atau ibunya, dan terus ke atas kakeknya, neneknya, paham ya? Ayah, pertama ayah. Ayah itu dalam arti ayah, kakek, terus. Ibu dalam arti ibu. Terus ke atas, orang tua ke atas, terus sampai ke atas, itu mahramnya. Yang kedua, anak. Ya, anak dalam arti anaknya, cucunya, anak cucunya, ya, anak cucu dari cucunya, anak cucuknya, terus ke bawah. Nah, mahramnya.
Yang kedua saudaranya. Saudaranya. Baik itu saudara kandung atau saudara seayah atau seibu. Nanti akan saya gambarkan nanti. Ya. Saudaranya, baik itu saudara kandung. Yang keberapa ini? Yang ketiga. Saudaranya, baik itu saudara kandung, artinya seayah dan ibu, atau saudara seayah atau saudara seibu. Tapi kalau saudara bukan seayah seibu, bukan mahram. Seperti apa gambarannya? Duda punya anak, menikah dengan janda punya anak. Ya, anaknya janda ini sama anak duda hubungannya apa? Apakah saudara seibu? Bukan, dari suami yang lain. Apakah seayah? Bukan. Terus apa hubungannya? Bukan mahram. Kalau menikah bagaimana? Boleh. Jelas ya? Boleh. Ya, baik saudara seayah atau saudara seibu atau saudara kandung. Nah, anak tadi, anak angkat bukan mahram. Ini yang salah paham, banyak yang salah. Anak angkat bukan mahram. Ambil anak, saya angkat kamu menjadi anakku. Apakah menjadi mahram? Bukan mahram, hati-hati. Berlaku hukum ajnabi di sini. Kalian bersendiri dengan anak angkat kalian di dalam satu ruangan, haram hukumnya, khalwat namanya. Bersentuhan membatalkan wudu. Hati-hati. Ya gak apa mengangkat anak, ngangkat anak boleh, baik membantu. Cuma harus berlaku dengan hukum syariat. Taruh di tempat yang lain, gitu loh. Ya, taruh di tempat yang lain. Apalagi saudara ketiga tadi ya. Yang keempat apa? Paman dari pihak ayah. Paman dari pihak ayah atau bibi dari pihak ayah. Jadi Anda jelaskan tadi kan, baik dari laki-laki perempuan atau perempuan ke laki-laki. Berapa itu? Hah? Keempat, paman dari pihak ayah atau bibi dari pihak ayah. Yang kelima, paman dari pihak ibu atau bibi dari pihak ibu. Yang keenam, ponakan. Ya, ponakan. Baik ponakan kandung atau ponakan seayah atau ponakan seibu. Punya saudara seayah, menikah dengan wanita, punya anak, berarti ponakan seayah, mahram. Punya saudara seibu, menikah dengan seorang, punya anak, namanya ponakan seibu, mahram. Nah. Berapa tuh? 5. Ya, tadi sudah saya, sebenarnya ada 7. Jadi anak saya sebutkan jadi 1, ayah dan kakek seterusnya. Kemudian anak dan cucu. Sebenarnya ayah 1, kakek 2. Tapi saya jadikan 1. Ayah ke atas, anak ke bawah. Ini 5. Kalau menjadikan 7 ya silakan. Ayah, kakek, anak, cucu, paman, apalagi ponakan, terus saudara. Ya. Dari paman dari pihak ayah, dari pihak ibu. Jelas itu adalah mahram bin nasab.
Saya gambarkan saya laki-laki kan. Ini kita membahas mahram binasab dulu. Mahram karena sebab nasab. Ya. Sebenarnya panjang, kalau semuanya panjang. Ini yang saya merahi berarti mahram. Ya, yang merah ini berarti mahram. Ya. Pink ya. Oh. Ke bawah, ke bawah ini. Anak, ya. Ibu, karena laki-laki kan ya. Kalau laki sama laki bukan mahram namanya. Ya, bukan mahram. Mahram itu beda jenis, ya. Lawan jenis. Mana anak gambarkan yang dari laki-laki. Sebenarnya kan tadi bagi laki-laki ke perempuan atau perempuan ke laki-laki. Saya gambarkan laki-laki. Saya laki-laki. Ya. Ya kalau mau perempuan ya tinggal dibalik gitu. Paham nggak? Bu. Ini ke atas terus. Ini saudari perempuan, saudari. Nenek, saudari.
saudari sama suaminya. Sama suaminya. Terus keluar. Dah. Ini jelas kan? Saya punya ibu, jelas mahram. Ya, ke atas dulu ya. Ibu saya punya saudara, namanya Pak Bibi. Bibi mahram. Mahram. Saudaranya ibu, saudarinya ibu mahram. Tapi suaminya Bibi mahram nggak? Bukan mahram. Nah, ini banyak salah kaprah. Salaman sama suami Bibi. Suaminya pada lanang ya. Kalau misalkan perempuan di perempuan bukan mahram. Bukan mahram. Atau misalkan paman, saudaranya ibu punya istri. Nah, maka istri bukan mahram. Orang lain. Bibi kita, paman kita paman dengan laki-laki ya. Istri dari paman kita. Mahram enggak? Bukan mahram. Kemudian ini punya anak, namanya apa? Sepupu. Sepupu mahram enggak? Bukan mahram sepupu. Naik ke atas lagi, nenek, ibunya ibu. Mahram. Ke atas terus ini. Ibunya nenek. Ibu dari ibunya nenek, ibu terus. Mina biadam Siti Hawa. Ke atas. Nenek punya saudari. Saudari perempuan, saudari nenek. Nah, ibu, nenek, saudarinya nenek. Mahram enggak? Mahram. Ya, kalian bayangkan di dalam keluarga kalian biar lebih gampang. Ya. Saudarinya nenek mahram. Tapi bukan disebut nenek. Kalau di dalam fikih disebut apa? Disebut dari ibu disebut kholah. Disebut bibi. Kalau di dalam fikih disebutnya bibi, bukan masuk di dalam nenek. Masuknya di dalam bibi. Bibi dari pihak ibu. Paham ya? Mahram. Tapi anak dari saudarinya nenek enggak mahram. Tidak mahram. Jelas ya? Begitu juga dari pihak ayah, sama-sama. Nenek dari pihak ayah. Saudarinya nenek mahram. Disebut apa? Bibi. Disebut bibi. Bibi dari pihak ayah. Ini kalau punya anak, mahram enggak? Bukan mahram. Jelas ya? Kakek misalkan. Ya, kakek dari pihak ayah atau dari pihak ibu punya saudari perempuan. Mahram enggak? Mahram. Disebut apa? Bibi, ya. Anaknya mahram enggak? Bukan. Jelas ya? Nah, ayah punya saudara, punya saudari. Jadi kan dari pihak ibu ya. Ayah punya saudari perempuan. Sebut dengan bibi, jelas mahram. Nah, istrinya bukan mahram. Ini saudara, ini suami ya berarti ya. Suami. Kalau seandainya di sini ada perempuan, ini saudara berarti ya. Saudaranya ayah, berarti kan paman kan? Punya istri. Istrinya mahram enggak? Istrinya paman, mahram enggak?
istri pamannya ente, mahram enggak? Tidak, belum. Tidak. Enggak mahram. Yang lanang ya? Nah. Bukan mahram. Tapi kalau paman bibi mahram. Punya anak, paman ente punya anak, namanya apa berarti? Ya, atau bibi ente punya anak, namanya? Sepupu. Baik dari pihak ayah, pihak ibu. Sepupu mahram apa enggak? Tidak mahram. Tidak mahram. Saudara, saudari. Saudari. Saudarinya saya, dari saudara. Jelas mahram. Perempuan. Ya. Sekarang kalau kita punya saudara laki-laki, ya, menikah dengan seorang wanita, namanya apa? Ipar berarti kan ya? Ipar ya. Mahram nggak ipar? Bukan mahram ya, bukan mahram. Sekali lagi saya jelaskan ini kalau kita bayangkan laki-laki ya, bayangkan laki-laki. Saudari saya, adik saya perempuan punya anak perempuan juga, namanya apa? Ponakan. Ponakan mahram nggak? Mahram. Menikah lagi ponakan. Ya, keluar anak perempuan juga, cucu ponakan namanya. Mahram nggak? Mahram. Terus ke bawah. Ini menikah lagi terus, anak dari cucu ponakan. Anak cucunya cucu ponakan. Anak cucunya cucu ponakan. Terus bawah. Sampai nanti datang Nabi Isa. Ya. Nanti. Kemudian jelas ini kalau langsung nyambung ini. Anak saya punya anak saya punya anak, cucu saya punya anak, terus ke bawah. Jelas apa? Istri punya saudari. Berarti sama saya apa nisbatnya? Ipar kan? Tadi mahram apa enggak? Bukan mahram. Saudarinya istri saya punya kakak perempuan, menikah dengan seorang laki-laki, mendapatkan seorang anak. Ya, dari hubungan itu ada seorang anak perempuan. Berarti ponakannya ponakan istri kan berarti kan? Kan? Betul kan? Paham nggak? Ya, ponakan istri ini mahram nggak sama saya? Enggak. Jelas ya? Bukan. Paham nggak? Ya, kalian bayangkan di dalam keluarga kalian biar lebih simpel, lebih gampang. Ya. Terus ke bawah bukan mahram. Ya, terus ke bawah bukan mahram. Nggak ada hubungan nasab di sini. Jadi yang tak bunder ini yang ada hubungan nasab. Paham? Gampang kan ya? Sama ibu mertua atau gimana tuh? Nah, ini mau dibahas. Oh. Take it easy. Mau dibahas. Ya mertua dulu, ya mertua lebih sedikit. Ini yang paling agak jelimet masalah mahram bil musyaharah. Mahram karena sebab pernikahan. Rodok jelimet sedikit. Kalau masalah ini gampang. Jelas ya ini ya? Ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Sepupu. Ya. Biasanya salaman dengan sepupu. Istrinya istrinya paman. Nah, itu. Salaman biasanya. Nek pakewo biasanya mulai kecil kok salaman. Ya, jangan pakewo sama seorang cuma tidak takut sama Allah. Ya, jangan seperti itu. Depankan syariat Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya. Di atas segalanya. Malu pakewo malu. Itu bukan malu namanya. Malu itu dalam agama. Malu dalam agama. Bilang saya di dalam agama seperti ini. Jelaskan dengan lemah lembut. Ya. Ojo. Kau lah, harum, laknat gitu. Dengan lemah lembut ya. Dengan lemah lembut dibilangin karena itu bibi ente, paman ente. Ya, istrinya paman ente. Harus dihormati. Paham ya? Ya ada 5 berarti kan ayah. Tadi ayah, anak, ayah ke atas, anak ke bawah, ponakan, terus ya tadi ayah ke atas, ibu ayah, apa lagi? Ponakan, saudara, ayah, ibu,
ayah atas anak, saudara, ponakan, paman. Ya sudah, itu masuk. Kalau kita bayangkan perempuan, ayah ke atas, ya. Anak perempuan ke bawah, saudara laki-laki, ponakan laki-laki, paman dari pihak ayah, paman dari pihak ibu. Itu globalnya seperti itu. Perintinya tadi itu anak sebenarnya. Tinggal yang dibayangkan dalam keluarga itu. Supaya gampang. Paham ya? Sekarang ini mahram karena sebab pernikahan. Jelimet karena sebab pernikahan ini. Gambarnya rada angel. Dengan ya, anak jelaskan dulu secara globalnya. Mahram karena sebab pernikahan itu ada 4. Anak tiri, istrinya bapak, ya, ibunya sudah bercerai atau meninggal lagi. Berarti istrinya bapak, terus menantu, terakhir itu apa? Hah? Apa tadi? Mertua. Ya. Anak tiri, istrinya bapak, menantu, mertua. 4. Ya. Itu mahram karena sebab pernikahan. Artinya dengan sebab pernikahan itu langsung menjadi mahram. Ya, walaupun setelah itu ditalak ya, terjadi perceraian, tetap mahram.
Baik, pas. Mahram karena sebab pernikahan. Mahram karena sebab pernikahan. Ada 4 tadi kan ya? Yang pertama anak tiri. Saya istri. Istri sebelumnya pernah menikah dengan seseorang. Punya anak, namanya siapa? Fatimah misalnya. Anak perempuan. Anak perempuannya istri, anaknya istri. Disebut dengan apa? Anak tiri. Maka apakah mahram? Apakah langsung divonis mahram? Ada syaratnya. Anak tiri menjadi mahram dengan syarat 1. Ibunya sudah bergaul dengan ibunya. Ya, sudah bergaul dengan bersenggama dengan ibunya. Syaratnya. Apabila dia belum menjima ibunya, belum menjadi mahram. Misalkan ini istrinya misalkan Siti namanya, Siti. Ya janda, dia sebelumnya menikah dengan Joko. Ya, dari hubungan itu punya anak. Namanya Fatimah ya. Nama Fatimah. Cerai sama Joko, menikah sama saya misalnya. Ya. Nah, maka Fatimah ini belum dinyatakan mahram. Sampai kapan? Sampai menggauli ibunya Fatimah. Paham? Ya. Kalau seandainya sebelum dia menjima ibunya Fatimah dicerai. Ini ibunya Fatimah ini sama tadi Siti dicerai. Tapi belum dijima ibunya. Nah, maka ini belum menjadi mahram ini. Setelah itu dinikahi boleh enggak? Boleh. Paham ya? Nah, anak tiri syaratnya apa? Nah, ibunya harus digauli terlebih dahulu. Untuk menjadi mahram syaratnya ibunya harus digauli terlebih dahulu. Cucu enggak sama. Cucu ini mahram dengan syarat tadi ya. Mahram. Coba lagi tadi. Bawah. Jelas ya? Cucu istri juga dianggap anak tiri, ya, bukan anak angkat ya, anak tiri. Syaratnya apa? Pokoknya syaratnya sudah digauli sama ibunya sudah digauli. Ya, ibunya sudah digauli. Paham? Anak tiri. Kemudian menantu. Setelah saya menikah dengan Siti, dari hubungan ini memiliki anak, namanya Khalid. Ya, Khalid namanya. Menikah dengan siapa? Menikah dengan Zainab. Istrinya anak saya. Istrinya anak saya. Jadinya apa berarti? Menantu. Apakah mahram? Mahram. Ya, tanpa syarat. Mahram dengan setelah anak saya mengatakan
qabiltu tazwijaha wa nikahaha bil mahril madkur. Nah, saya terima nikahnya, siapa tadi namanya? Zainab, dengan mahar 100 rupiah. 100 rupiah dibayar tunai. Langsung menjadi apa? Mahram, menantu. Jelas? Nah, ini juga mahram juga ini. Ayah saya, ya, ayah saya dengan menantu saya juga mahram. Ya, juga mahram. Terus ke atas. Nah, ayahnya istri saya dengan menantu saya mahram. Terus ke atas. Jelas? Nah, jadi bukan hanya kepada saya saja, kepada atasnya juga. Ayah saya, ayahnya ayah saya, ayah dari ayahnya ayah saya, atau ayahnya istri saya, terus ke atas mahram dengan menantu saya. Paham? Yang ketiga, mertua. Ya, harus dilibat ini. Mertua dulu. Istri, jelas istri punya ayah. Oh, ini posisinya saya ya, betul. Saya punya istri. Ya. Maka ibunya istri saya jatuhnya apa? Mertua, ya. Mertua. Gimana? Apakah mahram dengan saya? Mahram. Kapan? Setelah terlaksananya akad nikah, langsung dijatuhkan mahram tanpa syarat. Yang ada syaratnya ini tok. Anak tiri. Apa syaratnya? Ibunya harus dikawini. Nah, ibunya istri saya mertua berarti kan? Karena ibunya istri saya, neneknya istri saya. Mahram enggak? Bentar kabeh kan. Terus ke atas. Sama ini. Ya, ini ya. Sama tadi. Paham enggak? Atau ya ayahnya istri saya. Kan mertua juga kan, tapi sama-sama laki-laki. Ya. Punya ibu, ayahnya istri saya. Berarti neneknya istri neneknya ayahnya istri saya, ya. Neneknya ya apa sih? Bingung enggak? Neneknya istri saya dari pihak ayah, kan ya? Mahram apa enggak? Mahram. Masuknya di sini, mertua. Terus ke atas. Paham? Nah, sekarang ini. Saya punya ayah dan ibu, tentunya ya. Ya. Kita kasih nama saja biar mudah. Ayah saya misalkan namanya siapa? Ahmad. Ibu saya namanya Aisyah misalkan. Ahmad dengan Aisyah. Jangan Aisyah aja, jangan. Jangan Ahmad, jangan. Selamat ya misalkan ayah saya. Ibu saya Sukiyem misalkan. Sukiyem. Ya. Selamat dengan Sukiyem. Bercerai. Ya, bercerai. Ayah saya dengan ibu saya bercerai. Kemudian ayah saya dan ibu saya menikah lagi. Ibu saya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama siapa? Joko ya. Joko misalkan. Ayah saya menikah dengan seorang wanita yang bernama Wati. Wati ya. Ya. Paham sini ya? Ya. Maka istrinya ayah. Paham istrinya ayah? Bukan ibu ente loh. Ya, istrinya ayah. Ibu tiri ya. Tadi siapa tadi namanya? Wati ya, Wati. Disebut istrinya ayah, ibu tiri. Mahram apa enggak? Mahram. Tanpa syarat.
Ketika sudah selesai akadnya, sempurna akadnya, langsung dinyatakan ibu tiri mahram. Ya, berbeda dengan anak tiri. Anak tiri. Karena saya laki-laki ya, ayah saya menikah dengan seorang wanita. Nah, istrinya ayah saya. Ya. Ketika ayah saya sudah menikahi, ya sudah sempurna pelaksanaan akadnya, maka istrinya ayah saya menjadi mahramnya saya, walaupun belum digauli oleh ayah saya. Faham? Jelas? Nah. Mahram. Berbeda dengan anak tiri. Dengan anak tiri berarti kan? Syarat. Istri saya janda, dulunya pernah menikah dengan seorang laki-laki, punya anak. Ya, bayang ini. Ya, punya anak. Siapa namanya? Yang perempuan? Ani misalkan. Ya. Ani. Anaknya istri saya, berarti anak tiri. Ya, anak tiri. Hubungannya dengan saya, Pak? Ya. Anaknya istri saya berarti anak tirinya saya kan? Ya. Apakah mahram dengan saya? Hah? Ayo, wah, pinter kabeh kan. Nah. Mahram dengan syarat apa? Setelah digauli, ibunya sudah digauli, langsung mahram. Ya. Anak dari anaknya istri saya mahram nggak sama saya? Terus ke bawah ini, terus ke bawah. Ya. Tak balik nih, biar ini soalnya sinrot-rot ini loh. Ya, biasanya rada jelimet di antara anak tiri sama ibu tiri. Ya, karena ibu tiri itu tanpa syarat, oleh anak tiri dengan satu syarat. Ya. Sekarang gini, istrinya ayah saya punya ibu, paham nggak? Paham sih? Ketemu dulu. Istrinya ayah saya, ibu tiri saya punya ibu. Nenek tiri ya. Nenek tiri tau. Istrinya ayah kandung saya menikah lagi dengan seorang wanita. Ya. Punya ibu pastinya kan, terus dari mana dia bisa keluar itu loh. Ya. Punya ibu. Ibunya istrinya ayah. Paham nggak? Paham. Ya. Apakah mahram sama saya? Mahram. Enggak. Oh enggak. Tidak mahram. Ibu tiri saja yang mahram. Ke atasnya enggak? Paham? Itu perbedaannya. Enggak mahram, Bos. Beda, Bos. Sedo itu. Paham ya? Ibu saya tadi kan sudah bercerai dengan ayah saya. Ibu saya menikah lagi dengan seorang Hadi namanya. Suami ibu saya namanya Hadi. Punya ibu. Mahram nggak sama saya? Enggak. Sama kayak gitu. Ya, sama. Bukan? Bukan. Ini kan posisinya sama seperti istri kan? Ya. Hanya saja perbedaannya apa? Sama-sama laki-laki gitu loh. Paham nggak? Jelas? Kenapa? Bingung? Ya, boleh saja kalau mau ya. Ya, berarti kalau jangan saya kalau seseorang mau menikahi ibu istrinya ayahnya atau ibu suaminya ibunya, neneknya
Bukan ini gak bahas ini sudah. Ini loh, ke atas ini loh, ke atas. Ke atas. Ibu tiri ke atas, ibunya. Ibu tiri punya ibu. Ya. Oh, bangku ke kiri. Gak paham mana, Jawa-Jawa gak paham mana. Ya. Pokoknya ibu tiri punya ibu. Ya. Dia ingin menikahi ibunya ibu tiri. Boleh gak? Boleh, bukan mahramnya kok. Jelas ya? Ya ini, hubungan seperti ini walaupun bercerai dengan istrinya tetap mahram. Tetap mahram. Jelas ya? Terus. Saya kasih pertanyaan. Ayah saya menikah punya istri 2. Istrinya 2. Mahram semua. Hah? Mahram. Langsung jawab. Iya, mahram. Apakah langsung dinyatakan mahram? Iya. Hah? Enggak, bukan. Iya langsung setelah kan. Setelah kapsel. Betul. Tanpa syarat. Kalau ibu saya mahram nggak? Mahram. Hah? Oh ibunya kalau punya Ibu saya mahram nggak? mahram lah kalau ibunya. Ya mahram. Coba bingung. Kalau istri ayah saya yang kedua mahram nggak? Mahram. Belum digauli. Mahram. Hah? Mahram. Sekarang dibalik. Sekarang seandainya perempuan, saya ini perempuan. Ya, perempuan. Ya, jelas ya. Masuk. Ya, angel ini. Tak bayangin sih. Rambutnya di. Perempuan. Saya aja deh. Nah, dibalik perempuan. Ibu saya menikah dengan ini sudah cerai nih. Ibu saya, ayah saya dengan ibu saya sudah cerai. Ini kita bayangkan ini ada seorang perempuan. Ayahnya sama ibunya bercerai. Ya. Ibunya menikah dengan seorang laki-laki. Ya. Apakah suami ibunya mahram dengan dia? Mahram. Langsung nyatakan mahram? Iya. Setelah menikah. Setelah menikah? Setelah dijima. Setelah digauli. Betul, setelah dinikahi. Setelah dinikahi. Setelah, ya pastinya setelah dinikahi dan setelah di ya. Karena hubungannya apa? Anak tiri. Iya kan? Anak tiri kan? Ya. Suaminya ibu dengan dia. Ya anak tiri. Betul. Jelas? Maka saya bilang ini agak jelimet kalau yang mahram ini. Nanti kalau mahram karena sebab persusuan gampang, sama dengan nasab, tinggal diganti saja, Ya, cara mudahnya bagaimana? Terapkan sesuai dengan keluarga kalian. Mudahnya seperti itu. Ini hafal. Kalau hafal ya. Ini gak ono misalnya ya tambahi dhewe. Tambahi dhewe. Tapi aja nglakokno ngene. Oh, rabi maneh ngono ya aja. Dibayangkan saja supaya ini untuk mengetahui hukumnya saja, untuk mengetahui hukumnya. Jelas ya? Jelas. Ini lanjut apa? Selesai? Hah? Lanjut apa selesai? Hah? Gimana? Untuk jelimet nih akan selesai dulu. Tapi mau tanya. Ya. Kalau misalkan tadi sesudah wudhu, kalau menyentuh apa yang bukan gendernya kan apa batal? Itu menyentuh ini atau sentuhan kulit tipis itu langsung batal? Tadi Anda bilang apa? Telapak tangan. Telapak Itu tangan. kan tadi pembahasan bab kemaluan. Cuma Ya. kalau yang Perempuan. beda, ya beda jenis sentuh ini batal. Batal. Batal langsung. Kulit dengan kulit. Kulit dengan kulit. Hah? Kulit dengan kulit. Berarti ini pun kesenggol dikit itu langsung batal. Batal. Selanjutnya juga batal. Iya, batal. Itu pendapat Imam Syafi'i. Ya, batal. Ya mau model gini terserah. Pokoknya kulit dengan kulit batal. Antara kalau kena baju masih nggak apa-apa. Ya.
Kalau suami istri? Hah? Suami istri? Suami mahram apa enggak? Enggak. Bukan mahram. Batal. Memang ada pendapat. Ada pendapat yang mengatakan tidak batal. Cuma pendapat yang paling utama, paling kuat batal karena bukan mahramnya. Bukan mahram. Ya. Ini bukan memberatkan, justru malah apa? Menganjurkan wanita untuk menutup aurat gitu loh. Itu. Bukan memberatkan. Ya kalau misalkan berarti dia membuka auratnya gitu loh. Paham nggak? Nah seperti itu, justru malah seperti itu. Sekarang saya lupa membahas satu lagi masalah apa namanya itu? Bukan apa? Khunsa. Ya terkadang manusia itu dilahirkan dalam keadaan punya dua kemaluan. Ya dibahas di fikih itu. Saya tapi nggak pernah menemukan itu siapa itu. Mungkin nggak pernah ngomong aja nggak paham. Ya bukan banci-bancian ya. Bukan banci-bancian atau yang operasi kan banyak sekarang operasi plastik ganti menjadi perempuan laki-laki enggak tetap dihukumi asalnya. Ini dia lahir dalam keadaan punya dua kemaluan. Nah disebut dengan khunsa musykin. Ya ada kemungkinan laki-laki ada kemungkinan perempuan sebelum dinyatakan laki-laki atau sebelum dinyatakan perempuan maka hukumnya masih bergantung. Ya. Seorang khunsa, nah, orang seperti ini punya dua kemaluan, apabila menyentuh laki-laki batal, menyentuh perempuan batal juga. Kenapa? Karena kalau menyentuh laki-laki ada kemungkinan apa? Perempuan. Kalau menyentuh perempuan ada kemungkinan laki. Nah, ini sebelum menjadi jelas bahwa dia laki-laki atau perempuan. Karena nanti akan diuji dulu, dilihat sifatnya dari sifatnya sama hakim ya, sama seorang hakim diuji. Dari sifatnya bagaimana, bentuk tubuhnya feminim apa enggak gitu. Dilihat dari sifatnya, dinyatakan oh sudah menjadi jelas bahwa dia laki-laki. Nah, maka sudah bukan menjadi khunsa lagi, terus dihukumi laki-laki. Nah, tapi jarang seperti ini. Sama yang dibahas di dalam fikih ini. Bagaimana hukumnya seorang yang apa namanya itu? Operasi plastik banyak nambah-nambah kulit itu. Saya kurang paham. Jadi ditambah aja produk mancung. Operasi plastik ditambah kulit apa itu biasanya? Dari tubuh, bukan dari hewan. Silikon. Bukan dari hewan ya? Oh, dari tubuh sendiri berarti batal. Kalau misalkan dari hewan, karena saya pernah dengar itu dari hewan biasanya. Dari hewan. Maka penyentuh kulit tersebut nggak batal. Kulit yang dioper itu loh, yang kulit hewannya itu loh, nggak batal. Ya, tidak batal. Paham ya? Nanti di kajian selanjutnya, karena Jumat depan kita akan kajian apa? Fikih wanita ya. Jadi setelah kita sampai kajian umum ini kita akan membahas mahram karena sebab apa? Persusuan terakhir. Wallahu a'lam bishawab.